Jadi men kuaca kabeh. Setengah-setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi engko nek sing arep takon engko nang session buri. Dipersiapkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudu sitatun al-awalu an-niyat wa yajibu an takuna muqtarinatan bi awali juz'in yaghsiluhu minal wajhi wa mahalluha al-qalbu wa furuduhu tawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6 rupane 6 al-awalu tawi kang dingin iku an-niyatu niyat wa yajibulan wajib apa antakuna yen to ana apa niat iku muqtarinatan den barengaken iku muqtarinatan bebarengan bi awali juz'in kelawan kawitane bagian sifate juz'in ya ghasiluhu kang basuh sapa wong hu ing juz minal wajhi hale tetep saking wajah wa mahalluha utai panggonane niat iku al-qalbu ati fardune wudu ana nang siji niat kuwe panggonane nang jero ati. Jadi benar-benar rahasia aja nih. Tidak ada yang tahu, hanya aku dan engkau saja. Kalbu. Niat panggonan yang jero ati. Kapan boleh niat? Niat pas wuduwe pas bareng karo mbasuh jus pertama kang wajah. Masalah ini banyu mandur pas cep banyu tangan banyu sinang tangan ke di tempel namaring wajah senalika itu tatkala itu hatinya mengucapkan niat ucapaken mbuh juse sing di bagian dari wajah ini yang dibasuh pertama mbok tangan siji yang pemene tangan siji tapi ada caranya nanti dikasih tahu. Jadi niat kue dibarengaken atau bebarengan karo kawitane basuh wajah. Panggonan nang jero ati, nang jero kalbu. Niat kue panggonan jero kalbu. Maka di mana itu? Nah, inilah orang-orang yang kalbunya mulai terisi, kalbunya mulai terbimbing sudah bisa niat. Tapi nek ora ya sulit. Nang disi ya takon mesti. Nang disi ya boleh ngomong nang disi apa sih kaya beda mana pikiran mana kalbu berbeda wa talafudzu tawing lafalaken biha kelawan niat iku sunatun sunat wa kaifiyatu utawi carane niat iku ayakula yen to ngucap sapa wong sing wudu oleh ngucap nawaitu raf'al hadasi au fardhul wudu au nahwa dzalik nawaitu niat sapa ingsun raf'al hadasi ing ilangi hadas au fardhul wudu atau niat sapa ingsun ing fardune wudu au nahwa dzalika atau sebadane mengkono-mengkono nawaitu raf'al hadas au fardhul wudu carane niat ngucape kepen nawaitu raf'al hadas latihan caranya bagaimana? Latihanlah yang pertama itu mulutnya digunakan karena apa? Melafalkan menggunakan mulut hukumnya sunat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu li ta'ala. Nawaitul wudu'a wudu B wudu C nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi kue ilat apa lesane sing moni go bantu liwa'awinul qalb lesan digunakan untuk membantu hati maka kalau jenengan sukar bertanya kepada orang bagaimana orang akan tahu maksudmu kalau kamu tidak mampu mengucapkan menggunakan lisanmu bagaimana
aku tahu apa maksud hatimu. Jadi diomong nak kang ngendi kang, oh berarti kayak takon. I love you. Aku cinta padamu ya, berarti ngomong. Lah nek ora diomong nangel, lisan ki nggo bantu, lah nek orang bantu, ora wong sing lagi ora bisa be dibantu karo dibantu karo. Nah, maka apa? Jangan dipersulit. Mulut gunakan untuk kebaikan. Aja bot, Kang di Kang, mendi yo. Tuh apa gue pernah gendol-gendol. Masa lombok dawa-dawa temen kayak gue, sing kepenakan. Sing kepenakan, aja nyelek kentem, lekuntem, cepetut, cemberut, apa maning? Japrut, nggih. Diomongaken ahlul jannati hayyinun layinun tolkun. Jadi kepenakan. Dikepenakan. Itu nggo bantu. Nggih, nggo bantu. Nunggu ketemu wong kaya kebelet ngising kok. Nah, itu kudu di. Sudah kembali lagi. Melafalkan niat menggunakan lesan hukumnya sunat. Jadi jenengan orang nawaitul wudu fil hadasil asghari orang masalah. Sing penting pas piyuk banyu maring wajah atine moni ngapa? Aku niat ngilangi hadas. Aku niat fardhu wudu. Wis paham? Kena kene lillahi ta'ala. Krana Allah ta'ala. Kena kene. Nah, angger lagi bareng aja sering batin. Mbok kewenangan sing ngerti. Nek agi bareng ge seringlah bercakap. Ngeragi bareng gue seringlah bercakap. Dulu saya punya seorang guru. Beliau mengatakan di pesantren, kalau sedang bersama teman, kamu tidak usah belajar. Kamu bareng saja temanmu. Tapi ketika temanmu tidur, kamu jangan ikut tidur. Malah kowe turu di dewek gitu. Jadi akhir tangan batin wis pada turu kowe kudu nembe buka buku belajar. Jadi itu baru berhasil. Jadi tidak kelihatan. Maka ketika pulang ya wajar. Sekarang perlu kaget. Ya orang apa-apa, orang masalah. Belum ada yang tahu ini. Pun orang kok nganu-nganuan, bukan untuk inti-inti itu. Orang penting lah. Hatinya mengatakan, aku niat ngilangi hadas, aku niat fardhu wudu. Nangati. Si kepriwe ya latihan, dilatih karena hanya tempat itulah yang bisa musyahadah, bisa melihat tanpa ada sekat. Karena disitulah tempat munajat berbicara tanpa kata dan sebagainya. Harus dilatih. Nah, angger sering dilatih, mulai dibuangi sinang jero, sing ora apik, kok bisa murni. Tapi yang ora dibuangi, karena gue adalah sebuah dimensi sing nang kono ya ana penyakite, ana kebaikane, ana cahayane gue nang kono. Nggih. Angger gue ora dirumat karena hanya tempat itulah, nggih. Illa man atallaha biqalbin salim. Ngesuk sing bisa ketemu Gusti Allah gue hanya orang yang hatinya selamat. Biqalbin salim. Hatinya selamat. Jadi kudu sering dirumati. Ngeragi dirumati wajar. Koyo perih, koyo dan sebagainya wajar. Nah, dan ini harus terus karena apa? Inilah yang dinamakan melatih kesabaran. Dan sabar itulah yang nanti disertai oleh Allah. Ada pertolongan. Pertolongan. Asani utawi kaping pindhone tegese saking fardune wudu iku ghuslul wajhi. Basuh wajah tulan ing dalem dawane wangardon lan ambane wajah ken duwe panjang kali lebar. Panjangnya itu mimana biti sya'ri ila tahta dzaqoni. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut ke sing nang bathuk.
Angger bathuke wis ilang ora rambutnya ya ora usah nganang-anah. Sing penting umum, secara umum. Umum kan anggene piye? Umum. Tempat tumbuhnya rambut ini yang di minal jabhah, di batuk sampai tahta zakon. Nang sore wang loro. Wang loro ke tempat kekuatan gigi dua di bawah ini. Sana. Mulane ngger untune lara ki nang kene luar biasa. Ini di sana. Sana. Cep makane ngger sing ora lah. Jadi intinya wajah itu memiliki batas panjang mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Jadi nek wudu, terus airnya itu harus kena semua. Tangan yang mau untuk membasuh muka itu kena air semua. So kena banyu dipiuk. Lihat ini. Apa nih jenenge? Pucuke driji diobahna maring apa niki? Maring apa ki jenenge? Maring bathuke set. Ki sampai lebarnya kuping, lebarnya muka. Apa? Dari telinga kanan ke telinga kiri, centile ge. Jadi begini piuk set, perhatikan ini. Dua apa ge? Jempol ge nang wis nang kuping sampai ke bawah. Jangan praktek nyontok merem. 1, 2, 3. Yuk. Ke bawah, tarik. Tapi ini di depan kena, orang kayak gie. Nah kayak gie berarti orang kena arepe. Kena semuanya. Set, kena dulu. Nah, coba lagi. 1, 2, 3. Iya, jadi set. Iki kang guruku nek kan duwe cara dhewek nyong ora ngerti lah. Nyong kaya piye? Ya enggak masalah, tapi yang jelas yang terpenting semuanya kan kena dengan satu syarat guliset ki ora diangkat. Nek diangkat kembali itu udah mustakmal. Demot-demot. Sing kepriwe? Angger wis kadung set, ki terus saja. Jangan sampai lepas. Kalau set lepas ganti maning yang kedua ini bahasa yang kedua adalah sudah mustakmal, sudah nggak jadi. Maka paling kepenak ya sing ikuti gurune guruku maksudnya. Nek dikasih orang gimana kayak gitu. Gitu. Ini sudah sekali saja jadi. Makanya kalau wajah sering berminyak sebelum wudu harus dibersihin dulu. Minyak-minyaknya harus dibersihin dulu ya diresiki dhisik. Raup dhisik. Kalau ada tisu ya ditisunin dulu atau karo pucuknya ngelambi. Ya, itu wajib kalau memang berminyak itu wajib hukumnya. Kalau enggak bahaya nanti karena air yang ke muka ini enggak bisa sampai ke kulit. Alis. Asin. Kowe wudu apa urung jane? Sudah ya, lanjut. Asali sutawi kaping 3 iku ghuslul yadaini. Basuh tangan loro. Oleh basuh mangal mirfaqo ini bareng-bareng sumartane sikut loro. Banyune tul dari atas siku. Sikut nang dhuwure aja nang pas sikune nang dhuwure. Nang dhuwure banyu itu milih. Tangannya diobahkan set. Jadi khalilu asabiakum la yukhalilu asabiakum finnar kata Rasulullah. Selan-selanono drijimu kiye. Engko nek sampean selan-selani pas lagi wudu, engko nang neraka umpamane masuk itu enggak akan pernah tersentuh genine neraka. Iki kan Nabi dawuh ngoten. Jadi ya, boleh dari atas atau boleh dari sini. Set. Boleh dari atas boleh. Tengah sih tengah ya dadi lah kaya iki. Sikute kena. Mangal mirfaqoin. Ya, sikute kena. Yes. Ya. Sudah. Pun pula kiwe pun seperti itu ya. Sikutnya kena. Ingat di selan-selani. Kesemuanya kena semuanya. Mulai nek wudu kowe ora kena banter. Kudu tenang.
Nggih. Nggih. Angger sholat guru sholat jamaah kok jenengan kudune banter malah nggak bener jenengan Arab jamaah kamu mau melayu Arab jamaah malah itu nggak dapet nilai. Jenengan ta'ani berjalanlah dengan pelan saja, pelan terus sedang saja, tenang sampai masjid setekane oleh makmum. Sauleh lah orang oleh ya soal masalah. Kamu udah dapat pahala ininya. Keperjalanan ini ta'ani. Karena kesusu gue adalah ajakan daripada setan. Kesusu apa baik? Jangan tergesa-gesa. Tenang saja, tenang. Terus. Nah. Ya. Sing kesusu li gue siji kepengin bojo karo perawan. Gue apa mama? Itu ada 6 rekomendasi dari Rasulullah sing kesusu ulih. Salah satunya kesusu bojo karo perawan. Nomor loro kesusu buka puasa itu ndak ada 4 yang lain. Bun, orang bahas kue nyong. Bun. Jadi membasuh kedua tangan sampai bersama aja nih. Kalimatnya itu ma'al mirfaqain bersamaan dengan siku ora sampai siku ora. Artinya kalau nggak sampai siku, mohon maaf, jika ada seseorang yang memang tangannya nggak sampai, nggak ada tangannya atau hanya ini, ya bikodri makana yakunu alih, adanya itu ya itu yang dibasuh. Masalahnya sampai siku tok ya sikunya dibasuh, atau hanya sebegini ya di sini tok dibasuh. Ada keterangannya begitu. Pun bulan tadi ya. Keterangna masalah basuh wajah. Umpamanya anak rambut di wajah kan macam-macam rambut yang ngisor irung jenenge kumis, yang ngisor jenggot, enggak sing nang kene godek. Apa maning? Si rambut apa ki kene jenenge? Angger ngasih tipis, ukuran tipis kuwi angger ana wong kandahan ke si keton kulite. Itu wajib kena kulitnya semuanya harus kena. Nek jenggotnya tipis, punya jenggot tipis, jenggotan nggak masalah sunat. Sing penting sak qabdoh, aja lebih sak qabdoh. Sekobdoh itu Rasulullah itu ngingu jenggot itu sekobdoh. Mung kanjeng Nabi dideleng apik. Nggih sekobdoh. Tapi ngingu yang nggak masalah. Dulu saya suka ngingu jenggot. Yang bahasa karo Pak Bambang bener jabut. Mulai simpak Bambang orang batine kok nek jenggotan laku banget sih Bambang berarti. Jadi nek jenggot karo apa gitu nih? Brengos, Rasulullah itu begitu. Brengosnya ada, jenggotnya ada, tipis. Brengosnya itu tipis, jenggotnya ada sakop tuh. Jadi dilihat itu indah sekali. Dilihat itu indah banget. Itu kalau hukumnya kalau nek anggeragi kandang kok si mukhotob perlu anggara kandang masih kelihatan kulitnya jenggot atau apa godek brengosnya gue esi keton kulit maka brengos kalau godek gue anggeragi dia apa kudu gue ngasih kudu tekan kulit tapi angger kandel malah orang wajib sunat malah nek kandel gue malah sunat karena kandel banget kandel banyak juga jambrong banget bang mana gitu. Itu nggak masalah nggak masalah itu basuh sampai kulit malah sunat jadi yang wajib yang penting kena basahan saja harus begini nggak harus dikuak-kuak begini jadi cukup dihanut dong sudah artinya begini karena fenomenal ya ngingu jenggot gue seolah-olah saya punya guru karakternya juga masing-masing sing jenggoten gionten sing pelontosan gionten saya berguru dengan mereka semua artinya begini konsekuensinya angger wis kadung ngingu jenggot harus tahu caranya boleh ngingu jenggot tapi harus tahu caranya, terutama tadi kalau sedang wudhu atau sedang mandi
besar. Kalau jenggotnya hanya sedikit, rata-rata wong dewek jenggotnya sedikit. Rata-rata sendiri esik arang banget lah. Arang nggih. Wong anu mie ayam biasanya mie ayam. Nggih. Sing apik itu sekobdoh, itu segegem. Jadi memang Rasul itu kental banget jenggotnya nggih. Jadi pokoknya anu lah. Nah, kita kur tiru-tiru tok, tiru-tiru. Ya soal apa, lumayan tiru-tiru jenggotnya. Pun selesai. Ar-Robingu tawi kaping papat iku masku syai'in. Musab sewiji-wiji minaroksi saking sirah. Saking sirah. Musab sebagian daripada sirah. Artinya musab sebagian daripada yang ada di kepala. Sebagian yang ada di kepala. Kena tok kena. Atau kena tok ya. Kudu mandan gembeleng wis ngaji sih jadinya. Tapi itu hanya sebatas batasan umum. Tapi rambutnya ngasih gondrong ora dadi sing pas pucuk ketok iki ya. Itu enggak jadi. Bahasanya Mas Teguh gondrong kayak pucuknya digena, enggak jadi. Harus yang benar-benar dekat dengan kepala. Wakila Rasulullah itu rambutnya cendek ya ora, gondrong ya ora. Jadi indah, wah indah. Nah itu yang wajib itu sebagian. Tapi saya dikasih tahu cara oleh guru saya yang berusaha dari guru-guru itu begini caranya. Ini kena air, ya jempol sukakan pilingan, set ke belakangin ke depan lagi. Ya, set. Nah, itu sudah dapat wajibnya, dapat sunatnya. Ya sesekali praktek. Kata Rasulullah, "Idza amartukum bisya'in fa'tu bihi mastata'tum." Ketika nyong perintah sesuatu maring sampean kabeh, datangilah semampumu. Walaupun hanya satu kali. Yuk praktekkan meskipun hanya satu kali. Dah. Asadisu al-khamisu tawi kaping 5 iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro mangal Ka'bah ini bareng-bareng sumartane tondo loro. Sikil tekan tondo. Ini sing wajib. Sunatnya iki tekan dengkul. Ini sunat. Sampai dengkul itu sunat. Wajibnya sampai tondo saja. Tondo. Juga diselan-selani. Sing sunat wis sikil tengen dibasuh tangan kiwe. Itu sunat. Ceritanya itu ada gerak refleks sing bisa meminimalisir terjadinya stroke. Jadi kaki kanan itu dibasuh oleh tangan kiri. Diselan-selani. Gantian kaki kiri dibasuh oleh tangan kanan. Jadi kaku, ngeruah biasa itu kaku. Nah. Tapi ingat, makanya ada masjid-masjid yang sarngi. Kalau masjid yang sarngi pasti ada cekelane. Nek masjid sarngi itu ada cekelane. Ya mau cekelan gue. Cekelan aja gembeleng. Kecuali pemain bola lah. Pemain bola ganti sepatu begal ngajak jadi mampu. Tahu tuh pemain bola nih sementara lek-lek loh. Jadi kudu dipraktekkan walaupun hanya satu kali. Nyora biasa kayak kue dipraktekkan meskipun hanya satu kali. Asal disutawi kaping 6 iku atartibu runtut wa maknahu ta maknane tertib iku ayu qaddima yento memprioritaskan sapa wong mendahulukan sapa wong ghuslal wajhi ing basuh wajah alal yadini ngerekaken ing atase tangan loro wa ghuslahu malan basuh karone wajah karo yadin ngalamas sirosi ngerekaken ing atase masuh ngusap sirah wa huwa utawi ghuslahu ma'alamas sirosi iku ala ghusli rijlaini ngerekaken ing atase basuh sikil loro jadi runtut. Nah, sing wingi dinyanyiaken utawi bareng zal utawi fardune
wudu iya iku ana nenem perkara ingkang dingin niat kelawan ati kaping masurai kaping telu masuk tangane loro kaping paten musab sirah kaping lima masuk sikile loro kaping enam ya iku tertib kesepi urut naken perkara ingkang dingin ngere akan perkara ingkang yaiku kamaran balik mana tegas ya kue sebagian cara ulama dulu memberitakan carane ngaji. Sekian wis pinter-pinter roh ora dilaku banyak wis kecil laku-lakuan teman. Ya. Wa sunanuhu utawi sunate wudu iku kathiratun akeh. Min haiku setengah sangking kasiro istiqbalul kiblat utai madhep kiblat wasiwakulan siwakan wa tasmiyatulan maca bismillah awalahu ing dalem gawitane wudu fa ghuslul kafaini mongko utai basuh epek-epek loro fa madmadatun mongko nuli kekemu wastingsaipun mongko nuli ngisep banyu maring irung wa masuku li roksilan musab sekabehane sirah wal udzune lan musab kuping loro wa dalkulan wasoki wa takhlilul lihiyatin lan nyelangani jenggot kasatin kang kandel wataya mununan gawe nengen wa walaun lan nuli sunate madhep kib siwak arep wudu siwakan dhisik kepen nulis siwak gratis wae ora ketidokna siki mangkat maring Qatar. Gue metu kang stadion, uli sorban, uli siwak, uli minyak wangi. Gue terus balik mana? Jadi sedurunge wudu sunat siwakan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan kepada umatku tak perintah siwakan. Siwak nang kanjeng Nabi hukumnya sunat tapi nang umatnya hukumnya balik nang kanjeng Nabi hukumnya wajib nang umatnya hukumnya sunat. Jadi hanya siwakan seneng siwakan banyak manfaatnya. Hanya satu, siwak itu menggunakan kayu arok yang tumbuhnya hanya di sana, tidak ada di sini. Nang kene paling ya wit tetean. Sirih-sirih ya langu. Madhep kiblat, siwakan, maca bismillah. Nah, memang ada itu hadisnya tapi dhaif, sanadnya dhaif. Tidak dikatakan wudu bagi seseorang nek orang maca bismillah, tapi hadisnya dhaif. Maca bismillah. Bismillah itu apik. Terus kemudian membasuh kedua telapak tangan sing bersih. Kemudian kemu. Obyok boleh kemu sing temenanan. Sunat kemu. Nah, itu sunat. Jadi kemu ora kayak busa cilidok. Itu enggak dapat sunatnya. Sunat itu kemu itu ya dapat. Itu sunat. Dilek boleh itu. Asal mau enggak apa-apa.
Kemudian fastinsyak, ngisep banyu maring irung. Jadi bukan di apa? Kayak kiye, tapi ngisep banyu maring irung. Nah, kalau dulu saya dikasih tahu caranya. Caranya bagaimana? Satu kali air yang masuk ke tangan, kamu langsung ngisep banyu maring irung. Dulu karena saya sudah terbiasa, wis enak. Maunya ya kon kene lara banget teng. Boleh. Iya. Kalau dulu saya diwarai ini barengan. Jadi sekalian. Itu sunat hukumnya, ditinggal nggak apa-apa. Tapi lebih baik dikerjakan. Kemudian masuk sekabehane sirah seperti tadi. Terus kuping loro. Basuh kuping loro ya dohiroha wa batiniha. Jadi jabane karo jerone. Jaban jerone sing bersih. Hikmahnya itu ada di salah satu kitab yang membahas hikmah wudhu. Nek sering dibasuh apa nek irung karo apa telingane itu aliran itu sirkulasinya itu ora gampang mampet, ora gampang pilegan, ora gampang watukan. Jadi anggar sing esi pilek, esi apa? Wudu sing sering. Terus dikosoki. Jane ora dikosoki kena kayak gitu. Kena, tapi sunat dikosoki. Terus nyela-nyelani jenggot sing kandel, terus tengen disit. Kiwe disit ya kena jane, tapi enggak dapat sunat. Sunatnya tangan disit terus nuli-nuli. Nuli-nuli kayak maksudnya 3 kali. 1, 2, 3 itu nuli-nuli. Boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini, ganti-ganti kena. Kayak disit kena. Kena. Tangan kiwe kena. Kiwe tangan ya kena. Tapi sunatnya tangan dulu, terus kiwe. Nah, nek arep takon kok. Melas Nasyuddinnya ora kebuka kayak gini. Sing arep takon kok dipersiapkan. Nyuap takon kok lah. Menurut bisa jawab. Arep. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wingi dikandhaken Fakhris ala yang fauqa wastain bila wala ta'jaz. 3 kriteria wong mukmin sejati. Siji apa? Fakhris ala yang fauqa, semangat terhadap sesuatu sing gawe manfaat. Dari perkara sing manfaat iku ora semangat. Berarti ya perlu belajar lagi. Semangat maring sesuatu yang manfaat. Ada seorang ulama besar sekarang masih hidup. Beliau itu seorang dokter. Dia namanya Profesor Dr. Yusri Jabir. Dicari itu di YouTube. Beliau mengatakan begini. Kalau hanya memperdulikan zikir yang keluar dari mulutmu saja, itu tidak lebih hebat daripada kamu memprioritaskan dirimu untuk bermanfaat bagi orang lain, berkhidmah untuk orang lain. Dan itu setara dengan pengendikannya para guru-guru kita. Bermanfaatlah bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau hanya untuk diri sendiri, ora pati manfaat. Ora pati manfaat. Nek guru bawake dhewek pinter, dhewek sugih, dhewek ora pati manfaat. Pinter batire kodo diwarai. Sugih yo minimalnya batire kecapretan. Kecapretan mending kecapretan apa? Ban mobil. Sret musim hujan termasuk kecapretan.
Jadi fakhris alama yang fauka, semangat terhadap apa saja yang membuat menjadi manfaat, semangat. Nggak ada istilah, aduh, nggak ada istilah. Orang mukmin itu selalu semangat, optimis. Wasta'in billah, selalu minta pertolongan maring Gusti, andalannya hanya Allah. Nggak ada andalan yang lain, hanya Allah andalannya. Ini sifat mukmin sejati. Wala ta'jas, lan orang rasa apes. Apa orang bisa lah. Asal orang bisa. Orang bisaan apa orang bisaan. Meskipun orang bisa, tetap kalimatnya jangan kalimat itu. Jadi kalimatnya wala ta'jas, jangan merasa lemah. Orang mukmin itu jangan merasa lemah. Karena apa? Memiliki kekuatan besar, yaitu Allah. Wong lemah merasa saja itu nanti ditumpangi. Siapa? Ya musuhnya itu setan. Suka suka numpang anget. Setan itu tukang numpang anget. Lah, seandainya fa'in ghalabaka amrun, ada sebuah masalah besar kok mengalahkanmu, kok jadi lemah, jadi kayak orang semangat, jadi kayak menjauh. Fakul qadarullah masya fa'ala, katakan bahwa ini semua terjadi memang saya harus melalui jalur ini sing dikersakaken nang Gusti Allah. Harus sampai itu tingkatnya, itu harus sampai itu. Contoh begini, jenengan kena penyakit sing ora mari-mari, contohnya partikelan kayak mama. Aduh, nek ngajinya jengki ora bisa kuping. Itu jangan merasa apes. Mintalah tolong terus maring Gusti Allah supaya hilanglah itu penyakit. Kok enggak angsur-angsur membaik, berarti Allah itu sedang memposisikan diri Anda itu di situ, posisi nang kono. Kok nang kono dhisik atau nang kono terus, Jadi yang jelas disitulah, Artinya apa? Nepati apa, nerima apa sing lagi dadi pandume pangeran mung dewek, sing dindunggo dewek, kowe sing lagi dintintinan Gusti Allah, ditinteni kowe. Rata-rata kan ora sabar. Rata-rata niku mboten sabar. Niki pun ngaji mulai belajar. Pun. Sehingga apa? Ini dikatakan al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min al-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat. Sindir sending orang masalah. Diomong sending orang masalah. Disengiti sending orang masalah. Disengiti akeh lah gue masalah. Disengiti berarti harus introspeksi nyongkian apa kok nyong disengiti. Jadi aja gampang mesuan, aja gampang murung, aja gampang apa jenenge. Itu kedongifan itu nanti dimanfaatkan oleh musuh. Jangan terlihat seperti itu. Nah, kemarin Gus Bah mengatakan setidaknya ngakali kodar makdure pangeran sing nang dheweke merasa seneng meskipun orang duwe. Ngakali nggawe seneng berarti kan angel gawe seneng hari ngapake dewek. Itu cara menerima berarti baru tahu caranya, belum sampai titik mampu menerima. Habis tekan titik mampu menerima ya wis pilihan kemana pun. Di wingi ya suwe ora di waca tekan di wingi. Ayo ge. Wa iyaka walau fa innaha taftahu amala syaiton. Wa iyaka lan wedya sira ihdar nafsaka. Wedya sira walau ing kalimat lau, seandainya. Harus membuang kalimat seandainya. Seandainya saya kaya ini.
Siapa gue tak hitung 100 juta. Seandainya saya kaya. Tapi kan orang. Seandainya gitu. Itu takutlah dengan kalimat itu gitu. Karena fa innaha taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya kalimat itu membuka amale setan. Setan itu numpang melalui kalimat itu. Seandainya kata Allah dalam Al-Quran, asyaitonu ya'idukumul faqra, setan menjanjikan kefakiran kepadamu anggar sedekah. Setan ge nang mlebu nang atine wong aja merekna melarat, aja kowe kok kelong, aja kowe tinono piye, itu setan yang masuk. Sedangkan Allah itu menjanjikan ketika sedekah ditambah. Kuat endi gare? Kuat endi? Rasakan sendiri, tidak usah bareng-bareng. Rasakan sendiri. Rasakan itu. Dan itu jelas. Yaiduhum mayumani musyaitan. Setan gue meniupkan angan-angan kosong karo ndamuni gitu. Dimasukkan angan-angan kosong seandainya, andai kata, bila mana. Itu masuk itu. Dan itu adalah penggaweane setan, anggar diterus-terus bahaya. Artinya daripada untuk melakukan angan-angan kosong, gak ada faedahnya, orang no manfaatnya, yang jenengan melakukan kegiatan sing kira-kira manfaat. Weruh sapu nyapu, weruh pakaian kotor wengi-wengi ya nyuceni, weruh bisa turu maca Quran. Okay. Jadi carilah nggo napa, nggo melenet kepriye carane iki. Sampean lihat bal-balan ge lho, bal-balan. Balke men ora kecekel nang musuh kepriye carane? Oper kanan, oper kiri. Pokoke urung sampai gol, balke aja ngasih nang musuh itu. Caranya begitu. Orang bokna sarung gitu. Kamu lagi lu bokna sarung. Jadi belajarnya begitu. Lah kok nang apa kok hal ini kok ketone kok kepriwe abot banget nyong ya. Ya wajar saja. Wajar, mboten napa-napa. Qultu li anna laula yaquluha fil aksar illa ajizun kaslanun yafutu al umur al hasanah inda tamakkun minha. Kata saya, Leo Al Habib mengatakan, karena sesungguhnya kalimat laula, kalimat seandainya itu tidak diucapkan kecuali mayoritas orang-orang yang tidak mampu, aras-arasan alias bebuan. Kalimat lau itu muncul itu hanya mayoritas diucapkan oleh orang sing orang mampu, bebuan. Menyong pinter jane ya ora kaya kowe. Seandainya. Ya, ini beliau mengatakan begitu. Ya futu al umur al hasanah, sehingga dia tidak bisa kehabisan waktu, ora bisa gawe ngamal bagus. Banyak amal bagus yang tertinggal. Padahal indat tamakuni minha, padahal dia mampu. Waktunya masih sehat, sempat. Kenapa tidak digunakan? Baru nanti cong-cong nyong kepengen mang masjid, nyong tolong digojok nang masjid, wis tua. Nyong merungwatan wis kepengen mang masjid, wis tua. Ngenteni gue apa? Ya ngono. Nyong kepengen ngaji Quran ke dan ngelajan nyong wis ora mampu tapi nama baik kayak nangis. Mumpung masih sehat sempat gunakan. Min ngaji karena rasa tidak mampunya, wakasli dan memang kasal, aras-arasan. Au mu'tamadun ala haulihi wa quwwatihi wa sa'ihi wa hilatihi. Atau dia itu mu'tamadun, dia itu berpegang dengan sesuatu sing dengan kekuatannya, dengan dikdayanya, dengan manipulasinya, dengan apalagi itu. Oke,
1000 alasan digunakan. Ngaji Kang, ngaji sin, ngaji Kang, ora bisa ngono. Ngaji Kang, masih nom. Ngaji Kang, anu balane sing kaya iki 1000 alasan digunakan hanya dengan satu kalimat ajakan untuk ngaji atau sholat Kang, jamu 1000 alasan. Itu hanya keluar dari orang yang rela dirinya tidak masuk ke amal soleh. Itu serah, monggo mau pilih yang mana. Yahsabu annahu yanju bihtirazi. Dia menyangka bahwa dia bisa selamat dengan cara dia menjaganya. Seolah-olah dimanipulasi siapa sih ya? Apa manipulasi? Dia ngotak-atik perkara sing kira-kira ketone dek ku selamat ke. Belum sampai yakin, hanya menyangka saja, menduga. Aduh, kita kayak gini. Seolah-olah dia melindungi dirinya supaya tidak terjerumus ajakan yang tadi, Kang ngaji Kang. Kang sholat Kang. Ayolah bareng-bareng, jamaah ayo bareng-bareng. Ditolak dengan 1000 alasan, sing alasan mau adalah bentuk politik supaya dia tidak masuk ke situ. Hati-hati. Dia menyangka bahwa dia bisa selamat karena tipuannya. Hati-hati, sesungguhnya dia tidak bisa mampu keluar dari pastiannya Gusti Allah. Temu. Waqad qala alaihi salam la yughni hadrun man qadara fata'ammal. Sungguh sedikit pun tidak ada orang mampu keluar dari kepastian Gusti Allah. Maka hati-hati, fata'ammal. Angan-angan nosiro. Wa aman an-nazar fi fa innahu makna jalilun tahtahu ilmun katsirun. Wong sing terbiasa meneliti ini, dia oleh Allah dikasih ilmu sing ora bain-bain. Ora bain-bain. Kita contohkan Imam Ghazali. Imam Ghazali ngarang kitab sing ngukur kalbu, itu satu kitab khusus. Khusus semena itu hanya ngarang kalbu, itu hanya cuplikannya tok, belum di Ihya Ulumuddinnya, cuplikannya tok. Itu wong wis terbiasa, sudah terbiasa di media di medan tersebut, itu dapat rujukan ilmu sing luar biasa. Karena apa? Terus dikasih tahu terus sama Allah. Ini caranya begini, ini caranya begini, ini caranya begini. Terus dikasih tahu terus. Nah, kalau mampu benar-benar bisa top, mampu ngerti mangkat, ngerti baline, bisa nulung wong, bisa nyelametaken wong. Karena ditulung nang pangeran. Masya Allah. Wa ilallahi aqibatul umur wa amanul maghfirah wa dukhulal jannah min ghairi sa'yin lidzalik bi fil ma'murat wal musarrah fil khairat ma tarkil mahzurat wa mujanibat nasyat fa huwa khumkun wa ghururun wa muwalatun lisyaitan la'anahullah bi qabulin tazwirah. Nek ana wong ngangen-angen ulih maghfirah Gusti Allah, ulih ampunane Gusti Allah, angen-angen masuk surgane Gusti Allah, tapi dia tidak ada usaha ke arah tersebut, tidak melakukan perbuatan yang baik, tidak fastabiqul khairat, tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, dia tetap melakukan perkara yang dilarang Allah, tidak menjauhi kejelekan, itu hanya humkun, kebodohan yang mendasar. Masya Allah, itu hanya kebodohan. Kan bersurga orang pengen. Jadi, tapi tidak ada usaha, itu hanya omdo saja. Omdo. Wa muwalatun lisyaiton, dan sesungguhnya tanpa terasa dia itu sudah terbelenggu oleh syaitan. La'anahullah. Moga-moga Allah ngelaknati syaitan. Biqabul tazwirahu. Dia menerima menjadi bala tentaranya syaitan. Nauzubillah. Wa talbizihi wa tazwijihi lisyarr fi muradil khair. Dia berusaha keras untuk menolak kebaikan, sebenarnya dia gue wis mulai dikuasain. Ini orang kena ngomong Rika. Ini pelajaran. Jangan disampaikan sebelum itu benar-benar merasuk, baru penyampaiannya nanti sebuah
demo tuh. Awal dari saya dulu mengatakan, hati-hati, ngorek pinter ngajak ning jenengan nulung pas bahaya. Bahaya nanti bahaya. Dulu kan awal saya buka kitab ini saya mengatakan begitu. Hati-hati, tambah pinter gue biasanya tambah gebeleng biasanya. Biasanya tambah pinter gitu tambah gebeleng. Maka jenengan sudah tahu ini jangan dikuasai setan deh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kepriwe cara itu gue gampang ngomong kayak gue. Sing angel gue kepriwe carane ngomong men keluar dari kekuasaannya. Itu yang sulit. Nah inilah tugas wa'mur muru'ah lakum bil ma'ruf. Kepriwe carane kita mengajak kebaikan. Orang bukan aja gue kepenak. Orang angel gue sing kayak gue. Siapa beteles? Siapa beteles? Yang sulit kan kepriwe caranya dia keluar dari kengkenan setan, keluar dari kebiasaan buruk. Ini adalah tugas-tugas para orang-orang gue sing sudah meresap ilmunya. Jangan ngerti, resapkan dulu. Resap. Nah, untuk secawik. Untuk secawik. Nah, apa sih untuk saya? Bukan teng. Saya berkan bukan teng. Untuk secawik. Nah, ini kesulitan lah. Maka untuk zaman sekarang sulit. Banyak yang mengatakan, banyak yang pandai berpidato, banyak pandai yang berorasi, tetapi jarang sekali orang yang mampu merangkul darah. Ayo, jarang sekali, sudah jarang sekali ditemukan. Nah, nek kur ngomong aku bener, Rika salah, Rika bener nyong salah, gue kepenak. Hidup itu bukan hanya antara benar kalau salah, pendapatku yang kuat, Anda yang lemah, bukan hanya itu. Kalau hanya tertumpu ke arah situ, tidak ada kesalahan, enggak ada. Tidak akan pernah tersampai. Karena apa kok bisa seperti itu? Wong kuwi duwe karep dewe. Tidak tertuntun mengoleh seperti ini sulit. Makanya kayak gini salah, salah, nyong sing bener. Kalau memasakkan diri ke sana, kita juga menjadi beban. Ya nek diterima, kalau tidak, pasti akan ada kesenjangan sosial. Karena merasa ini yang benar tidak diterima. Akhirnya apa? Orasi keluar. Jangan mengikuti dia, dia salah. Jangan mengikuti dia, dia salah. Salah apa benar itu? Itu salah. Meskipun benar itu salah. Hidup itu bukan antara siapa yang benar yang salah, siapa yang paling kuat, siapa yang bukan. Tapi kebiasaannya masyarakat itu tetap menjadi stabil dengan adanya siapa yang benar, siapa yang salah. Ini loh, ulama-ulama dulu guling ngengkeng gue, emosionalnya menjadi stabil. Bukan sekarang gue habis. Bobot habis. Nah, sekarang kita udah bareng-bareng ngaji, belajar, ayo bareng-bareng. Bagaimana Islam mau dipet nang wong? Nah, Islamnya sendiri seperti itu, keras, terus apa maning? Garang, kebiasaannya. Orang itu akan melihat, nggak usah minta dilihat, pasti melihat. Oh begitu, oh Islam begitu, oh Islam itu begitu, enak nyatanya. Harus begitu. Itulah yang diharapkan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu mawa nyong sing bener sing salah, ket geminyen kowe wis rampung sing salah. Kanjeng Nabi mau bertindak arep merangi wong bae nunggu diperintah nang Gusti. Wis sahabat wis keliciran getih, wis ditariki jaran. Nang medan sing begitu panas, nunggu nang Gusti Allah diperintah hijrah. Kenene kayak ngapa bengkersane? Perlu batinnya digeret. Coba, kita kan belum sampai arah situ. Lebih nyong sing bener dikasih salah. Jangan ke arah situ. Hidup itu bukan ke arah situ. Coba lu. Ayo bareng-bareng dicontoh. Kebiasaannya. Ulama dulu seperti itu. Ulama dulu. Nah sekarang banyak yang orasi. Banyak yang memberikan tapi tidak memberikan contoh. Sudah sering saya katakan Ki Hajar Dewantoro, seorang raden yang membuang titel keradenannya, seorang dari kasta tinggi, dia rela membuang keradenannya demi orang hidupnya pendidikan. Dia menjadi bapak pendidik. Sampai sekarang terkenal kan? Tri apa itu namanya?
tutwuri handayani. Hidup berjuang gak harus di depan, berjuang gak harus di tengah, nang buri ya jadi sinang arep kudu bisa weh contoh ing ngarsa sung tulodo. Nah arep kudu bisa weh contoh wis kadung nang arep jadi pemimpin gawe contoh sing apik. Ing ngarsa ing madya bangun karsa. Meskipun di tengah-tengah kesibukannya, maknanya ingat-ingat, di tengah-tengah kesibukannya tetap dia memberikan dukungan, dia tetap memberikan apa itu, hari agama kita tetap terus support terus. Tuturi handayani, meskipun di belakang dia tetap memantau, ada yang melurut juluk namane, ada yang kurang dukung mani. Mana dari tiga ini ada yang enggak yang bermanfaat? Semuanya dalam orientasi kemanfaatan. Seorang kiai sebenarnya yang buang keradenan. Ayo lah kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Orang kok kisi ngomong pinter dewek ya orang. Pinter dewek pun enggak. Boten. Ini kalau tidak didukung lanjenan ya orang kewaca pada baik. Orang kewaca kayak kawan Mas Teguh Gambir ngajine bareng kayak orang kayak 20 tahun kayak kalau sing gondrong kayak. Jadi nopo ayo bareng-bareng. Wis dicurahkan melalui ilmunya beliau dicurahkan begini, kita baca, kita praktekkan. Terus setengah 12 ya, berong baris ya. Sidik maning, sidik maning ya. Wa qala ta'ala wa man yattakhidhish syaitana waliyan wa man lan sabang wa yattakhid ngalap sapa asyaitona ing setan waliyan ing dadi pelindung min dunillah saking seliyane Gusti Allah faqad khosira monggo teman-teman rugi khusronan ing rugi mubinan kang jelas yaiduhum janji sapa wong hum ing man wa yumanhim lan niup sapa setan hum ing man wa ma ya'iduhumus syaitan illa hurur. Apa yang dijanjikan oleh setan itu adalah sebuah bujuk rayu saja. Wa man dzanna annahu yadnabu tsumma la yatubu ila Allah taubatan shahihah wa anna ta'ala yaghfiru lahu wa kadzalika yatakassalu 'ala ta'at wa yatahassalu anha bi umri dunya. Barang siapa berdosa ora segera tobat maring Gusti Allah, tobat sing bener nang ngrasa nek Gusti Allah kuwi wis ngampuni, hati-hati itu adalah apa? Bentuk kemalasan saja, nggih. Sing dibumboni nang setan, nggih. Wong dosa kejadiannya begini kejadiannya. Ana wong dosa, duwe keyakinan nek Gusti Allah ngapur, duwe keyakinan begitu kan kudune bener. Tapi kalau dia tidak mengucapkan Gusti aku tobat, gue urung bener. Temu. Ini yang banyak begitu. Yang banyak yang kejadian begitu. Ono wong dosa ngarep-ngarep ampunane Gusti Allah hanya dengan meyakini Allah kuwi ngapura, Allah kuwi maha ngapura. Tapi dia tidak mengucapkan, mengiktikadkan Gusti aku njaluk ngapura tanpa mengiktikkan begitu, maka dia hanya angan-angan saja. Dia hanya terbawa oleh bujuk rayunya hati-hati. Lah dene ora ana wong ngomong kaya iku meneng bae. Bukan forum saya. Forum saya ini karena jenengan iki. Kalau di forum saya bisa bicara. Kalau tidak ya bukan. Sering enggak jagongan karo wong. Oh, Gusti Allah kuwi maha ngampun. Dosa-dosa harus diampura Gusti Allah. Tanpa tobat yang betul, tobat yang terbimbing, tobat yang benar-benar tobat, itu hanya angan-angan sing dibumboni nang setan. Mugi-mugi kita selamat kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.